Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian hamba Tuhan yang melayani memberitakan Injil di Pakistan. Kesaksian ini sangat luar biasa sahabat, karena pengalaman langsung dari seorang hamba Tuhan pemberita Injil, bagaimana beratnya ketika memberitakan Injil di Pakistan. Kita tahu sahabat, Pakistan adalah tanah yang sangat religius sekali, yang sangat ketat sekali ajaran Islamnya ya, bertetangga dengan Afghanistan. Jadi memang cukup berat sekali dan cukup besar sekali tantangannya memberitakan kabar baik di sana sahabat. Bagaimana kesaksian beliau? Kita simak video berikut ini. Kesaksian sedikit tentang apa yang terjadi di Pakistan, sehingga jemaat yang telah hadir di tempat ini mengetahui pelayanan yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Saudara, jadi semua kita sebenarnya terlibat di dalam pelayanan misi, karena saudara berada di gereja ini. Jadi saudara wajib tahu apa yang terjadi. Saya tahu Pakistan bukan satu tempat yang populer atau tempat destinasi yang mungkin sering dikunjungi oleh hamba Tuhan, karena pertama-tama memang sulit di tempat itu saudara. Keadaannya parah saudara ya. Jadi hanya 5% orang Kristen, dan mereka semua di bawah golongan yang rendah, berarti di penghasilan ekonomi yang sangat rendah, karena mereka didiskriminasi saudara, sekalipun mereka satu bangsa, satu suku, tetapi karena agama yang berbeda, maka mereka tidak diberi kesempatan yang baik dari pemerintah maupun dari instansi yang lainnya. Sangat menyedihkan, dan saya juga pertama kali menanyakan bulan apa yang terbaik untuk melayani di sana. Mereka anjurkan supaya pergi pada bulan 9, tetapi saya merasa Roh Kudus suruh saya pergi ke bulan 7, di mana ternyata adalah bulan yang paling panas. Haleluya saudara. Kalau saudara bilang 41 derajat, berapa di Indonesia? Paling 30 sekian derajat, panas ya. Di situ 41 rata-rata. Dan tidak ada satu tempat di dalam ibadah yang memiliki AC saudara. Jadi walaupun ruangan itu besar, itu kipas anginnya saudara udah kayak propeller pesawat saudara. 4 di sini, 5 di sini, double ya, tapi sama juga saudara, keringat habis. Jadi setiap kali kebaktian itu pasti saya sudah siapkan, puji Tuhan, bajunya ekstra banyak, karena saya tahu pasti keringatnya banyak. Dan benar juga pada satu saat ibu coba mau melihat sejauh mana sih keringat saya, seberapa banyak, dan dikuras saudara, keluar air keringat seperempat gelas. Ya saudara, bayangkan begitu panas ya, saudara. Namun orang yang datang begitu banyak, dan mereka tidak masalah, nggak ada ruangan untuk altar call. Mereka semua duduk dekat mimbarnya kecil sekali saudara. Dan saya yang model gerakannya banyak, jadi sangat terbatas. Namun mereka penuh dengan sukacita. Banyak hamba Tuhan saudara yang dari Amerika maupun Eropa ingin melayani di sana, tetapi mereka tidak diberikan visa. Khususnya orang barat, orang bule, ternyata paspor mereka tidak sebaik paspor Indonesia saudara. Bagi kita langsung diberikan, sekalipun kita permohonan ke sana untuk pelayanan penginjilan saudara. Saya pergi ke kedutaan besar di Pakistan, permohonannya adalah untuk melayani. Jadi surat resmi dari instansi gereja, dan langsung diberikan tanpa banyak ditanyakan. Puji Tuhan ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kita baru tahu, karena menurut pendeta Sahid, dia bilang dulunya banyak sekali penginjil yang melayani di sana, tetapi akhir-akhir ini tidak lagi karena sangat dibatasi saudara. Kalau saudara tahu begitu rawannya tempat itu, saya juga nggak tahu saudara. Pas turun dari kapal terbang, ternyata international airport tidak sebagus domestic airport yang di Indonesia saudara. Buruk sekali, AC nggak ada juga, maksudnya ya pas-pasan, kebanyakan pakai kipas angin. Dan pas keluar langsung dikawal dengan personel yang bersenjata. Saya juga heran saudara. Dan ternyata pendeta ini sengaja menempatkan kami di wilayah daerah yang rawan. Haleluya saudara, puji Tuhan. Saya nggak tahu kenapa dia bilang, saya tempatkan engkau tempat yang paling
dibutuhkan pengabaran Injil. Saudara tahu kan di sana terjadi clash, yang pernah terjadi clash dia bilang. Karena pernah terjadi clash, jadi pas masuk ya pakai senjata. Jadi saya naik sepeda motor atau ya itu orang pakai senjata gitu. Di mobil bawa senjata saudara di depan. Berjalan-jalan dengan senjata mungkin pertama kali ya. Haleluya. Waduh, senjata yang besar sekali. Dan di satu tempat AK-47 ada 3 orang. Ya saudara, kalau yang belum pernah lihat AK-47 karena itu. Dan pendetanya sendiri memiliki 4 pistol. Jadi saudara bisa bayangkan tegangan yang ada di situ. Dan saya ditanyakan apakah mau melayani orang Taliban. Kayaknya masih belum ya. Karena ada seorang misionaris Amerika yang melayani persis di pinggir Afghanistan, di Afghanistan dan Pakistan. Dan dia khotbah tapi dikelilingin tentara, saudara. Dia khotbah dikelilingin tentara. Yang tenang, pokoknya lu khotbah aja. Keamanan kita yang, jadi pas dia khotbah selesai, baru dia tinggal tuh tempat bom, boom, haleluya. Tapi puji Tuhan, hamba Tuhannya sudah keburu lari dulu. Dan tentunya saudara, mereka sangat membutuhkan. Jadi rumahnya kecil, saudara. Pendeta ini satu ruangan, kamarnya dia saja yang mempunyai AC, 1 AC. Karena punya 1 AC, akhirnya saudara kita makan di tempat AC. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk dia udah siap, tentu kamar tuh jadi dingin banget. Jadi pas kita masuk, aduh enak. Tapi nggak lama semuanya pada kumun di situ. Duduknya di ranjang. Akhirnya kita makan di situ, minum di situ sampai akhir selesai baru balik. Jadi panas saudara. Nggak ada tempat yang mempunyai AC. Dan sangat tradisi, saudara, puji Tuhan, seperti saya katakan, mereka pernikahannya masih diatur oleh orang tua mereka. Jadi mereka nggak kenal sebelum menikah, hanya mungkin 2 minggu sebelumnya baru ketemu, ngomong sebentar, 2 minggu lagi suami istri. Tapi saudara tahu, nggak ada penceraian. Di sini bebas pilih, bebas cerai. Di sana mereka menghormati dan hidup mereka sangat sukacita. Saya tidak tahu, tadi pagi saya katakan, saya tidak tahu apakah mereka yang diberkati atau mereka yang terkutuk, kita yang diberkati atau kita yang terkutuk, saudara. Karena kekayaan, keuangan atau kesenangan kadang justru membuat kita tidak sesungguh kepada Tuhan dibanding mereka, saudara. Kita begitu bebas, mereka tidak ada cetak Alkitab, saudara. Jadi yang cetak itu adalah instansi-instansi Kristen. Dan sesungguhnya sebenarnya banyak ingin baca firman, mereka tidak dapat membelinya. Nah makanya kawan kita ini membagi-bagikan traktat. Salah satu kitab, maksudnya Injil Yohanes, dicetak tetapi diberikan nama yang berbeda, Buku Pengharapan dan Kehidupan. Tapi isinya adalah Injil Yohanes. Itu dikatakan pas saat dibagikan banyak jiwa yang diselamatkan. Trak-trak itu dibagikan dengan leluasa, banyak jiwa diselamatkan. Yang paling luar biasa lagi, anak-anak kecil sangat taat, saudara, karena dan mereka sehat-sehat ya. Saya nggak tahu kenapa mereka sehat-sehat. Makanannya sederhana, minumnya sederhana, tapi mereka mungkin keringatnya banyak, saunanya banyak ya, jadi sehat, saudara. Mungkin kita perlu tahu sedikit gitu, bahwa banyak gereja Tuhan yang di luar sana, bukan di Indonesia, menderita. Saya tahu di Indonesia juga banyak yang menderita. Gak ada namanya prosperity lah yang mereka harapkan. Maksudnya kemakmuran, kekayaan. Boleh dikatakan gak mungkin, saudara. Karena keadaan yang begitu sulit. Itu di situ, saudara, saking keringnya, nyamuk aja nggak ada, kecoa aja nggak bisa hidup. Jadi kita melihat di satu wilayah tempat di mana begitu kering, rohaninya sebenarnya juga cukup kering karena kurang sekali hamba Tuhan yang mau ke sana, saudara. Dan gerakan-gerakan kesembuhan ilahi mereka nggak begitu terbiasa. Tapi karena kemurahan Tuhan, banyak juga Tuhan sembuhkan dengan dahsyatnya. Amin, saudara. Saya tidak tahu, tetapi pada satu akan ada yang tumbang, tapi saya nggak tahu berapa, tetapi
banyak juga yang dikerasukan setan, dibebaskan. Saya hanya dapat berapa laporan dari mereka. Pada umumnya saudara, mereka sangat kering. Kita melihat di Indonesia, dari sekitar Jakarta kita bisa lihat kota ini kota yang sangat duniawi ya, karena yang ada adalah mall kiri kanan. Di situ mall saudara tidak mau pergi karena nggak ada AC sama sekali. Jadi yang ada AC adalah restoran dan hotel dan mobil. Jadi sebelum kita masuk pelayanan, hamba Tuhan itu tunggu di mobil dulu. Sebelum mulai baru keluar dari mobil karena saking panasnya saudara. Puji Tuhan ya. Jadi apa yang saudara tabur pelayanan di sana, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin saudara. Mereka sangat kering, mereka butuh firman, dan kita sudah dipakai Tuhan sebagai saluran berkat bagi mereka yang di sana. Puji Tuhan, amin. Kabar baik lagi, haleluya, karena sudah melewati lembah kekelaman, haleluya. Bulan 9 Tuhan buka pelayanan lagi ternyata bukan di France, yang sudah dipastikan adalah di Swiss. Jadi dari tempat yang panas, sekarang saya pergi ke tempat yang dingin dan bagus. Tuhan tuh adil, saudara. Jadi tersusah, ntar dia kasih yang enak. Ada yang enak, tersusah lagi, amin. Tapi yang penting adalah kita terus melayani Tuhan. Tidak peduli tempatnya di mana, amin. Bagi saya bukan tempatnya, yang saya rindukan adalah hadiratnya saat melayani Tuhan, amin. Ada amin saudara. Makanya tempat basement kita itu kemarin baunya bukan main, haleluya. Saya nggak tahu kenapa baunya, tetapi hadirat Tuhan kenceng. Saya jadi bingung mau kemana gitu ya kan. Kemarin ekstra bau banget di basement, tapi ekstra kenceng hadirat Tuhan. Siapa diberkati kemarin, amin saudara, puji Tuhan. Itu kesaksian sedikit dari Pakistan, dan mereka sangat hangat. Makanannya hampir sama setiap kali. Jadi kalau saudara pertama datang, enak amat, makan 3 hari, makanannya sama. 3 hari saya udah nggak tahu mau makan apa saudara, karena pagi, siang, malam sama. Saya nggak tahu ada satu orang yang makannya pagi, siang, malamnya sama, baunya sama, capatinya sama. Saya pertama bilang, wah Pakistan enak, saya bilang, terlalu cepat ngomongnya. Dia bilang, saya betah di sinilah, makanannya enak. Pas 3 hari, saya menyesal saya katakan itu, saudara. Tapi kita tetap melayani. Dan di sana saya membagikan, salah satu adalah kesaksian adalah seorang yang penjual souvenir, kebetulan di bawah toko, di bawah hotel, dan kami mau sengaja bawakan firman. Saya tahu itu tempat yang sulit, saudara, tapi saya mau tabur, haleluya. Saya beri barang sedikit souvenir, dan kemudian saya katakan, Pak, karena dia begitu baik terhadap kita, saudara. Saya nggak tahu kenapa dia cerita rumahnya, cerita, kasih lihat foto anak-anaknya. Wah, ini kayaknya masa toko tukang jualan sampai ngomongnya begitu dekat, terbuka. Dia dari tempat kotanya itu pernah diserang oleh teroris. Jadi dia sangat sedih, kelihatan sekali, dan dia punya 3 perempuan anak. Akhirnya dia diberkati seorang anak lelaki. Senang sekali saudara. Jadi bicaranya, ngomongnya banyak, kasih lihat barang, souvenir ya, cincin. Dia bilang, dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia terkenal ya. Indonesia terkenalnya, tahu nggak terkenal apa? Indonesia suka beli batu-batu. Betul kan? Cincin, saya dikasih lihat cincin. Ini kayak di pinggir jalan aja, tapi ini di toko, di hotel, cincin, semua batu-batu saudara. Siapa yang hobi batu ke Pakistan, haleluya. Dan kemudian dia tahu senang shawl, shawl ya, shawl, dan juga hiasan-hiasan batu semi precious stone. Dia kasih lihat saudara, kita beli bukan karena sebenarnya kita beli aja nggak apa-apa. Yang penting saya membawakan, bagikan dia Injil. Setelah kita beli saudara, mungkin dia tahu ketulusan hati. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya berikan sesuatu buat Bapak? Maksudnya saya mau ambil Alkitab, saudara. Nggak tahu kenapa dia terharu, saudara. Dia keluarkan cincin, dia kasih cincin yang saya suka. Saya nggak mau beli, dia bilang, ini buat kamu. Saya kaget, saudara, masa tukang toko bisa kasih cincin? Saya bilang, jangan kasih, saya mau kasihkan kau tuh tidak ada nilainya secara uang. Enggak, saya melihat kau sungguh, atau dia katakan kau baik orangnya, saya mau kasih, kau senang, ini senang, aku senang, saya mau berikan. Bayangkan
saya diberikan berkat dari non-Kristen. Saya senang banget, saya bawa Alkitab itu, berikan ke dia. Saya bilang saya mengasihi, saya mau saudara baca firman ini, buku ini. Dia terima saudara, haleluya, amin. Doakan, siapa tahu. Seperti Philip, ingat nggak? Sida yang di perjalanan diberkati, ternyata Sida itu kembali ke Ethiopia, mendirikan gereja saudara. Siapa tahu dia kembali ke tempatnya, dia mendirikan persekutuan doa, memuliakan Tuhan. Amin saudara, kita tidak tahu benih yang kita tanam, tapi doakan, amin. Setiap pekerjaan kita, setiap kali kita tabur benih, pasti tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Beliau dari Indonesia namun telah menjadi berkat memberitakan kabar baik di Pakistan. Luar biasa ya, kita melihat sahabat yang terkasih bagaimana Pakistan saat ini lagi dilanda pemurtatan. Bagaimana orang-orang di sana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak video saya saudaraku, bagaimana orang-orang Pakistan asli menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara boleh cek di bawah. Dan ada ribuan mereka yang menyerahkan dirinya dibaptis. Padahal sahabat yang terkasih, di sana sangat keras sekali peraturan agama. Tetapi semakin mereka keras akan peraturan agama mereka, semakin keras pula orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bangga kepada hamba Tuhan ini ya. Dia seorang Indonesia tetapi telah memberitakan Injil, kabar baik di negeri Pakistan yang kita tahu begitu kerasnya peraturan mengenai agama di sana sahabat. Luar biasa, kita percaya bukan hanya di Pakistan tetapi di Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Banyak orang-orang dilawat oleh Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Puji Tuhan sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.